Ceramah subuh, masya Allah. Tapi semangat semuanya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Alhamdulillah, kali ini tentang informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Mau dengar atau tidak? Insya saudara, alhamdulillah. Saat ini kami di Jakarta berbagai ormas, baik ormas Islam atau ormas nasionalis. Di dalamnya ada Front Persaudaraan Islam FPI, GNPF Ulama, PA212 dan berbagai ormas lainnya. Kami tergabung dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Kami sudah 3 kali sejak beberapa bulan ini, kami sudah 3 kali melakukan akbar. Apa artinya Habib akbar? Aksi bela rakyat. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Di dalam akbar itu kami sepakat bahwasanya kami punya 3 tuntutan. Tritura. Apa namanya? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Apa saja Habib tritura? Apa saja 3 tuntutan rakyat? Yang pertama, turunkan harga BBM. Setuju? Kurang kompak, setuju? Kurang keras, setuju? Setuju? Saya mau tanya umat Islam, kalau harga BBM dinaikkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita tuntut BBM diturunkan, setuju atau tidak? BBM naik, rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Rakyat menangis atau tidak? Naik BBM tinggi sekali. Kurang kompak semuanya. Naik BBM naik tinggi sekali. Kurang kencang, fokus semua. Naik BBM naik tinggi sekali. Kiri kanan boleh saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan boleh saja, banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, BBM naik betul? Rakyat sengsara tidak? Yang Madura BBM naik, susah atau tidak? Susah atau tidak? Berarti yang saya sampaikan lagu tadi fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Kalau fakta coba sekali lagi, yang kompak suaranya keluarkan, yang kompak semuanya. Naik BBM naik tinggi sekali. Kurang kencang. Naik BBM naik tinggi sekali. Sekali lagi. Naik BBM naik tinggi sekali. Semua kiri kanan boleh saja, banyak sengsara. Kurang kompak. Kiri kanan boleh saja, banyak rakyat sengsara. Sekali lagi, kalau kita minta BBM diturunkan, setuju? 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 BBM naik, rakyat jadi susah, betul? BBM naik, rakyat makin melarat, betul? Masya Allah. Kalau begitu ini tuntutan rakyat atau bukan? Tuntutan rakyat. Itu yang pertama kita tuntut. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Alhamdulillah. Yang kedua, konsekuensi logis. Kalau BBM naik, biasanya barang-barang ikut naik. Betul? Karena barang-barang entah hasil tani
entah hasil tambang, entah barang-barang apapun, dibawanya pasti menggunakan BBM. Sehingga kalau BBM naik, yang lain ikut naik. Betul? Betul? Saya mau tanya, Reng Madura merasakan barang-barang banyak yang naik atau tidak? Harga-harga banyak yang naik atau tidak? Betul? Betul? Makanya kita minta supaya rakyat yang susah, harga diturunkan. Setuju? Ada ngomong sama saya, Habib kenapa kok lagi maulid seperti ini bicara soal ekonomi, bicara soal politik. Habib, jangan kotori perayaan maulid dengan politik. Kalau maulid jangan bicara keras-keras, ngapain bicara politik? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak suka ngomong begitu? Ada nggak suka ngomong begitu? Saudara, kalau harga-harga naik, yang susah rakyat Indonesia, betul? Rakyat Indonesia mayoritas hampir 90% umat Islam, saudara. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, berarti umat Nabi Muhammad yang susah, saudara. Betul? Kalau umat Nabi Muhammad susah, maka Rasulullah pun ikut susah, saudara. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, andai satu umatku tertusuk duri kakinya, saudara, satu umatku darinya duri menusuk kakinya, ini la ajidu alamaha, aku ikut merasakan sakitnya kenarawi, saudara. Kalau satu umat Nabi tertusuk duri saja Nabi merasakan sakitnya, bagaimana dengan jutaan umat susah, saudara? Bagaimana dengan umat Nabi kelaparan? Bagaimana dengan umat Nabi kesusahan? Terus kita mau diam? Terus kita mau bungkam, saudara? Padahal Nabi mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Yang tidak peduli urusan umat Islam. Urusan umat Islam banyak. Bukan hanya urusan fikir, bukan hanya urusan salat, urusan umat Islam juga ada ekonomi. Makanya Anda lihat kitab fikih seperempat isinya babul muamalat, isinya urusan ekonomi. Biar umat ngurusin ekonomi, betul? Biar umat Islam nggak susah ekonominya, saudara. Umat Islam juga ngurusin urusan hukum. Kalau Anda lihat berapa banyak di kitab fikih bab jinayat, hukum pidana. Belum lagi urusan politik, imarah. Masya Allah, saudara. Kalau Islam hanya ibadah saja, kenapa di fikih ada muamalat, ada jinayat, ada babul imarah, ada babul qada? Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya Nabi ancam, saudara, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Yang gak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari kami, saudara. Kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, habaib, ulama, kiai, kalau mau enaknya saja ngelihat rakyat susah, rakyat sengsara, Anda diam, Anda bungkam, hati-hati, diancam oleh Nabi, saudara. Allah, makanya saudara, kenapa saya teriak-teriak di sini? Padahal saya baru keluar penjara bulan Januari, saudara. Kalau saya tidak enak, lebih baik saya nyantai, ceramah santai, ceramah tenang, saya tenang, enak. Diundang ke kantor-kantor lagi, saudara. Kenapa saya milih teriak-teriak seperti ini, saudara? Kenapa seperti ini? Saya takut kalau nggak diakui sama Nabi Muhammad. Nggak peduli dengan urusan Nabi Muhammad, tidak diakui oleh Nabi Muhammad, saudara. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Nggak peduli dengan urusan umat Nabi, bukan bagian dari aku, kata Nabi, saudara. Makanya kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Karenanya ulama, umat Islam, kiai, habib wajib peduli dengan urusan umat, saudara. Betul? Betul? Itu tuntutan yang kedua. Saya mau tanya, tuntutan kedua bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau kita tuntut turunkan harga-harga, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Yang ketiga, saudara. Apa tuntutan yang ketiga? Tuntutan yang ketiga, tegakkan supremasi hukum dengan adil. Kita minta hukum ditegakkan dengan adil. Ayo Reng Madura jawab sama-sama yang kompak. Saat ini di Indonesia penegakan hukum sudah adil atau belum? Sudah adil atau belum? Adil atau zalim?
Adil atau zalim? Adil atau zalim? Masya Allah saudara. Saya kasih contoh, ini suara rakyat. Ini bukan suara saya, ini suara rakyat. Betul? Saya kasih contoh satu saudara. Ketika terjadi pembunuhan 6 syuhada dengan sadis saudara. 6 syuhada dibunuh. Nggak ada pembunuhan yang nggak sadis. Pembunuhan itu masih sadis, betul? Berarti nyawa orang. Saya mau tanya umat Islam, marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Begitu pula ketika seorang abdi negara, seorang polisi, abdi negara yang beragama Nasrani, Brigadir J, dibunuh dengan sadis oleh Freddy Sambo. Saya mau tanya, rakyat bangsa Indonesia marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Biadab atau tidak? Biadab saudara. Kami nggak peduli, meskipun non muslim, meskipun Brigadir J non muslim, bukan Islam, seorang Nasrani saudara. Tapi kita tidak rela kalau ada nyawa bangsa Indonesia yang ditumpahkan saudara, betul? Nggak rela kita saudara. Ini rakyat Indonesia, nggak boleh siapapun rakyat Indonesia ditumpahkan darahnya bighairi hak saudara, betul? Tapi ketika Brigadir J dibunuh dan skenario Freddy Sambo terungkap, luar biasa dibuat oleh yang namanya tim khusus di kepolisian. Presiden berkali-kali mengeluarkan pernyataan. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang merupakan orang Madura berkali-kali saudara, berkali-kali mengeluarkan pernyataan, berkali-kali mengeluarkan update perkembangan kasus Brigadir J saudara. Disidik luar biasa, puluhan polisi diperiksa, dibongkar habis-habisan, dibuka secara transparan. Saya mau tanya, penegakan hukum kalau bagus seperti ini, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Bagus atau tidak? Bagus saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika 6 syuhada yang dibunuh tidak seheboh Brigadir J saudara? Betul? Ini 1, ini 6. Tapi kenapa penanganannya tidak setransparan Brigadir J? Kenapa banyak yang janggal saudara? Kenapa seolah-olah banyak yang ditutup-tutupi? Kenapa seolah-olah tidak tuntas? Tersangkanya cuma 2, bayangkan saudara. Kasus Brigadir J, korbannya 1, tersangkanya banyak. Kasus KM50, korbannya 6, tersangkanya 2. Udah gitu vonis bebas lagi saudara. Saya mau tanya, adil atau tidak? Jawabnya kompak, adil atau tidak? Janggal atau tidak? Janggal atau tidak? Karenanya saudara, kami minta sebagaimana kasus pembunuhan Brigadir J diusut secara tuntas, kami minta kasus KM50 diusut secara tuntas, dibongkar sampai ke dalang-dalangnya saudara. Takbir, takbir, takbir. Ini kita minta. Kenapa kami minta penegakan hukum? Bukan hanya kasus KM50, ada banyak kasus saudara yang harus ditegakkan hukum secara adil saudara, betul? Betul? Kenapa kami minta ditegakkan hukum secara adil? Sebab bahaya saudara, kalau ketidakadilan merajalela, bangsa ini bisa hancur saudara. Nabi yang wanti-wanti, innama ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Apa yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian? Idza saraka fihimud dha'if tarakuhu wa aqamu alaihi al-hadd wa idza saraka fihimul kabir tarakuhu. Kalau orang besar mencuri dibiarkan, kalau orang kecil mencuri dihukum. Hukum tajam ke bawah, tompol ke atas. Betul? Betul? Saya tanya, di Indonesia seperti ini ada atau tidak? Ketidakadilan ada atau tidak? Kezaliman ada atau tidak? Banyak atau tidak? Kita nggak pengen di Indonesia terjadi seperti ini saudara. Karenanya yang pertama kami menuntut untuk rakyat, untuk Anda, bukan buat saya saudara, untuk Anda. Kalau tuntutan ini dikabulkan, rakyat yang senang saudara, rakyat yang beruntung, rakyat yang baik kadarnya saudara. Yang pertama kita tuntut BBM diturunkan, setuju? Yang kedua kita tuntut harga-harga diturunkan, setuju? Yang ketiga kita tuntut tegakkan hukum dengan adil, tanpa diskriminasi, tanpa pandang bulu, tanpa kezaliman saudara, setuju? Setuju? Setuju?
Pokoknya saudara, kami nggak akan berhenti berjuang. Besok mohon doa orang Madura, kalau bisa orang Madura turun juga ke Jakarta saudara. Insya Allah hari Jumat yang akan datang kita akan ada aksi 411 saudara. 4 November 2022 saudara. 4 November 2022 sekaligus reunian aksi 411 daripada 2016. Di 2016 kita kumpul di Jakarta, jutaan orang atau ratusan ribu orang kumpul di Jakarta menuntut penegakan hukum. Kali ini kita kumpul lagi di Jakarta demi bangsa Indonesia, demi rakyat Indonesia, demi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Masya Allah, saudara. Kalau rakyat diam bahaya, saudara. Kalau rakyat diam, ulamanya diam melihat kezaliman, negeri ini lama-lama bisa hancur, saudara. Betul? Kalau ulamanya diam bongkar melihat kezaliman, maka negeri ini lama-lama bisa hancur, saudara. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi, saudara, kalau ditinggal partai politik bodoh amat, ditinggal kekuasaan bodoh amat, yang kita takut ditinggal oleh Allah, saudara. Kalau ditinggal oleh Allah, habis itu, saudara. Nabi mengatakan, idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim faqad tubi'a minha. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, sudah takut untuk mengatakan kepada ahli maksiat, hei ahli maksiat, sudah takut untuk mengatakan kepada koruptor, hei koruptor, sudah takut untuk mengatakan saudara kepada perampok, hei perampok. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kebenaran, maka faqad tubi'a minha, kata Nabi, maka umatku telah ditinggalkan, ai sulibat minhal barakah, dicabut keberkahannya. Kalau Allah meninggalkan kita, naudzubillah min dzalik, hancur kita, saudara. Karenanya saya ajak umat Islam, saya ajak kiai, saya ajak habaib, jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Jangan pernah berhenti, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apapun yang terjadi, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk perjuangkan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya umat Islam, siap kita bersatu? Kurang keras, siap kita bersatu? Kurang kencang, siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap jaga negeri kita? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Indonesia? Nanti ente ditangkap. Bodoh amat. Jawab apa? Jawab apa? Nanti ente ditangkap, nanti ente dipenjara, nanti dibilang radikal, nanti dibilang teroris, nanti dibilang ekstremis, nanti dibilang kadrun. Maju terus, yakin, betul. Madura semua angkat tangan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir, saudara, sebagai penutup, saya mau ajak semua yang ada di sini untuk kita baca sholawat dengan niat. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat